Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Petrus Celestinus Beni Orolaleng dengan NIM 18030300049, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan kembali mereview bab 4 dari buku Power Politics and Society Introduction to Political Sociology. Pertama, kapitalisme dan demokrasi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, terdapat kepemilikan properti seperti pengajuan keuntungan pribadi dan kompetitif serta ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat menjadi lebih kuat dan efisien, serta memotivasi masyarakat untuk bekerja keras, meskipun dalam kenyataan tidak seperti itu. Robertson pada tahun 1981 menunjukkan bahwa bagian dari kemungkinan dilema tentang memahami bagaimana hubungan kompleks antara politik dan ekonomi berbeda dengan interpretasi kebebasan. Robertson percaya bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah nilai-nilai penting dalam masyarakat, tetapi kedua konsep tersebut tidak terlalu cocok karena pelaksanaan kebebasan berdampak negatif pada derajat kesetaraan dalam masyarakat. Berikut pluralis. Dalam interpretasi masyarakat dan politik yang pluralis, fokus utamanya adalah pada hubungan antara sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengakui bahwa beberapa distribusi kesalahan atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi ada, tetapi hal tersebut dapat diperbarui. Nilai-nilai sosial di Amerika Serikat mendukung sistem kapitalis dan memuji kebajikan perusahaan bebas. Umumnya pemerintah mengembangkan jaminan sosial, pekerjaan, dan kebijakan kesetaraan untuk memberi manfaat bagi warga negara dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Elit atau manajerial. Dalam perspektif ini, Wright Mills mengidentifikasi kekuatan korporasi, militer, dan elit politik dalam menekankan bagaimana kekuasaan terpusat telah didominasi oleh 2 atau 300 perusahaan. Kekuasaan elit atau manajerial umumnya koesif, dengan tipe negara yang beroperasi secara aktif untuk melindungi pengaturan kelembagaan yang mendukung elit. Berikut kelas atau Marxis. Teori kelas sangat kritis terhadap ekonomi kapitalis. Untuk mendapatkan keuntungan, kelas penguasa mengkonseptualisasi kelas pekerja yang hanya mempunyai tenaga kerja untuk dijual. Posisi kelas seseorang sangat signifikan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Banyak pekerja merasa teralienasi dari pekerjaan yang mereka lakukan karena mereka bekerja untuk menghasilkan modal. Namun bagaimanapun, pada akhirnya akan mengembangkan kesadaran kelas pekerja dan bergerak untuk menggulingkan kelas kapitalis. Beberapa ahli teori kelas percaya bahwa sistem kapitalis akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan mengakibatkan jatuhnya kapitalisme dan kemenangan para kelas pekerja. Postmodernisme menekankan pada apa yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis dan pengembangan budaya konsumen. Postmodern ditempatkan pada konteks yang terorganisir. Kapitalisme dari masyarakat, konsumen, dan produksi memiliki perasaan yang berantakan, sehingga mempengaruhi kehidupan ekonomi. Keterlibatan perusahaan dalam politik. Mereka yang mendukung keterlibatan perusahaan dalam agenda politik berarti mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendukung nilai-nilai sosial dan politik, khususnya yang terkait dengan usaha bebas, individualisme, dan demokrasi. Pada tahun 2006, Lahne mengidentifikasi 3 manfaat khusus kegiatan perusahaan yang telah disediakan untuk sistem politik. Yang pertama,
korporasi memberikan standar hidup yang baik kepada karyawan perusahaan. Yang kedua, keterlibatan politik dalam bisnis membantu mendokumentasikan keberhasilan pluralisme. Yang ketiga, perusahaan dapat membantu melindungi kebebasan individu dengan mempertahankan hak kebebasan berserikat, proses hukum, dan kebebasan berbicara. Sementara lembaga ekonomi mempromosikan ketimpangan dan kepentingan terwakili secara berlebihan dalam ekonomi. Demikian juga pengaruh lobby yang berlebihan dan kekuatan politik korporasi berpengaruh negatif terhadap kebijakan politik dan hukum. Berikut institusionalis. Dalam penilaiannya tentang kelembagaan politik, Ameta pada tahun 2005 menunjukkan bagaimana kerangka ini bertumpang tindih dengan teori sosiologi lainnya. Para ahli teori institusionalis sering menggunakan pendekatan historis komparatif untuk menguji fenomena politik. Misalnya dalam karya Skocpol pada tahun 1992, ia menggunakan struktur perspektif politik yang menekankan pada bagaimana politisi dan administrator dipengaruhi oleh politik organisasi. Selain pola budaya dan hubungan sosial ekonomi, struktur negara dan partai membentuk bagaimana kelompok mengatur dan mengembangkan kesadaran. Kelas menengah. Domhoff pada tahun 2006 melihat dua jurusan koalisi, yaitu koalisi korpat konservatif dan koalisi buruh liberal. Para pemimpin koalisi konservatif adalah eksekutif puncak dan pemimpin perusahaan yang didukung oleh banyak organisasi patriotik, anti-tax, dan isi tunggal. Dan untuk koalisi buruh liberal, serikat pekerja tetaplah segmen terbesar, meskipun mereka telah kehilangan pengaruh yang cukup besar, seperti yang ditunjukkan oleh Marger pada tahun 2008, yaitu kebanyakan orang menganggap diri mereka sebagai anggota dari kelas menengah. Misalnya, wajib sekolah umum telah dianggap sebagai cara penting untuk mempromosikan seperti halnya pendirian perguruan tinggi, begitupun pembentukan pajak progresif pada tahun 1913 juga idealnya membantu menyamakan distribusi pendapatan. Berikut perpajakan. Salah satu slogan dari Revolusi Amerika Serikat adalah tidak ada pajak tanpa perwakilan. Slogan tersebut menunjukkan bagaimana kekhawatiran orang-orang tentang membayar pajak yang tidak adil. Sementara Oliver Wendell Holmes mengatakan bahwa pajak adalah apa yang kita bayar untuk masyarakat yang beradab. Pajak berlaku untuk layanan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat berfungsi dalam masyarakat yang kompleks, termasuk pendidikan publik, perlindungan kebakaran, pertahanan militer, dan program kesejahteraan sosial. Meskipun dalam menginginkan layanan penting dari pemerintah, warga negara sering mengungkapkan kekhawatiran tentang berapa banyak dari mereka yang telah membayar pajak. Selain itu, kondisi infrastruktur publik termasuk jalan, jembatan, bendungan, dan bandara menurun karena terjadi kekurangan dalam hal pembelian infrastruktur tersebut. Hal tersebut adalah bagian dari efek politik ekonomi pada sisi penawaran yang menyuruhkan pemaksaan dalam pengeluaran pajak pemerintah serta diregulasi. Politik dan ideologi dijadikan sebagai alasan utama bagi pemerintah untuk tidak berinvestasi dalam infrastruktur karena tekanan untuk pemerintah sangatlah kecil dan tidak menaikkan pajak. Baik, sekian dari review saya hari ini. Mohon maaf bila ada terjadi pengucapan kata dan nama orang. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.